kali ini saya akan melakukan percobaan modul 1 biokimia yang berjudul uji karbohidrat. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam makanan yang dihasilkan oleh tanaman. Prinsip percobaannya secara umum, adanya karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi dengan berbagai metode, di antaranya uji Fehling, uji Benedict, uji Mollis, uji iodin, dan sebagainya. Dalam praktikum kali ini, saya akan menggunakan uji iod dengan betadin. Uji iod sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi adanya amilosa dalam padi. Amilosa atau amilum merupakan jenis karbohidrat polisakarida. Polisakarida sendiri merupakan jenis karbohidrat kompleks dengan strukturnya yang terdiri dari gabungan beberapa unit monosakarida. Nah, adanya karbohidrat dalam makanan dapat diidentifikasi dari perubahan warnanya. Amilum sendiri dapat memberikan warna biru ketika ditetesi dengan iodin. Semakin banyak kandungan amilum dalam suatu bahan makanan, maka akan semakin pekat warnanya, dari biru menjadi ungu, bahkan menjadi biru kehitaman. Maka dari itu, uji iodin sendiri dapat sangat efektif digunakan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam suatu bahan makanan. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kupas kulit pisang, haluskan dengan sendok, dan masukkan ke dalam piring. Langkah kedua, parut wortel dengan parutan hingga halus, lalu masukkan ke dalam piring. Langkah ketiga, kupas kulit kentang, potong kentang menjadi beberapa bagian, parut kentang dengan parutan hingga halus, lalu masukkan ke dalam piring. Uji masing-masing sampel dengan betadin sebanyak 5 tetes, lalu amati perubahan yang terjadi. Pembahasan. Pada percobaan ini dilakukan uji karbohidrat menggunakan beberapa sampel, di mana adanya karbohidrat dalam suatu sampel dapat diuji dengan metode uji iod. Uji iod dilakukan untuk membuktikan adanya karbohidrat amilum. Dalam hal ini, larutan iodin yang digunakan adalah betadin. Karena betadin merupakan antiseptik yang mengandung iodin, sehingga apabila larutan iodin tidak ada, dapat digunakan betadin sebagai gantinya. Iodium merupakan molekul diatomik, sedangkan betadin merupakan senyawa kimia poliatomik. Zat yang terkandung di dalam betadin adalah povidone iodium atau PVP iodium dengan molekul iodin sebanyak 10%. Dapat dilihat dari hasil percobaan, kentang yang semula berwarna kuning setelah diteteskan cairan yang mengandung iodin menjadi berwarna biru.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno pada tahun 2004 bahwa perubahan warna menjadi biru terjadi karena adanya amilum. Warna biru terbentuk akibat adanya reaksi dari ikatan amilum pada kentang dengan molekul iodin pada betadin saat proses penambahan larutan iodin. Kemudian, kentang yang semula berwarna kuning setelah diteteskan cairan iodin, lama-kelamaan terjadi perubahan warna di mana kentang berubah menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kentang memiliki kadar atau kandungan amilum yang cukup banyak. Sama seperti kentang, nasi yang semula berwarna putih ketika diteteskan cairan yang mengandung iodin terjadi perubahan warna yaitu dari biru ke unguan yang lama-kelamaan menjadi hitam. Hal ini dikarenakan kentang dan nasi mengandung amilopektin dan apabila diteteskan dengan iodin, warnanya akan berubah menjadi ungu sampai hitam. Pati kentang mengandung amilosa sekitar 23% dan amilopektin 77%. Dan berdasarkan pernyataan Islamiyah tahun 2013 bahwa nasi didominasi oleh pati sekitar 80-85%, di mana pati pada nasi tersusun dari dua polimer karbohidrat yaitu amilosa dan amilopektin. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mustaqim tahun 2012 bahwa jika amilopektin direaksikan dengan iodium, maka akan memberikan warna ungu kehitaman. Wortel ditetesi iodin yang sebelumnya berwarna orange berubah menjadi coklat. Hal ini dikarenakan wortel memiliki kandungan karbohidrat yang sedikit, yaitu hanya sekitar 9,6 gram. Hal ini berarti wortel memiliki polimer karbohidrat yang lebih kecil dari 5, sehingga hanya memberikan perubahan warna coklat pada saat pengujian dengan betadin. Adapun pada tahu, tidak mengalami perubahan warna ketika ditetesi oleh iodin. Hal ini disebabkan karena tahu memiliki kandungan karbohidrat yang tidak terlalu banyak. Tahu sendiri berasal dari kedelai, seperti yang dipaparkan oleh Suprapti yang menyatakan bahwa kedelai mengandung protein 34,9 gram, lemak 18,1 gram, karbohidrat 34,8 gram. Hal ini berarti tahu meskipun kandungan karbohidratnya cukup banyak, namun hanya mengandung polimer karbohidrat amilum yang sedikit, sehingga pada saat tahu ditetesi iodin tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan pada pisang, saat ditetesi iodin yang sebelumnya berwarna kuning berubah menjadi coklat kemerahan, disebabkan karena pisang mengandung amilum atau pati yang tidak cukup banyak, sehingga perubahan warna yang ditunjukkan tidak signifikan berwarna biru atau ungu, ataupun kehitaman. Berdasarkan hasil identifikasi kandungan karbohidrat pada bahan makanan yang dihasilkan oleh tanaman melalui uji iodin dengan betadin menunjukkan hasil negatif pada sampel pisang, wortel, dan juga tahu, serta menunjukkan hasil positif pada sampel kentang dan nasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.